Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dari proyek 1 yang berjudul Sistem Tracking Panel Surya. Next. Dari kelompok 5 sendiri beranggotakan sebanyak 5 orang. Untuk yang pertama sendiri ada Ahmad Abbas Fikri Al-Akbar. Yang kedua ada Bayu Dwi Tomo. Yang ketiga ada Wildan Teguh Hadiusalam. Yang keempat ada saya Muhammad Megi Zinurdana. Dan yang kelima ada Muhammad Hafiz Putra Matama. Next. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Sistem tracking panel surya merupakan teknologi yang digunakan untuk menggerakkan panel surya sesuai arah matahari sehingga penyerapan cahaya menjadi lebih optimal. Dalam penerapannya, sistem ini membutuhkan gerakan rotasi yang lambat namun presisi agar posisi panel tetap stabil dan akurat. Dan itu, penggunaan sensor cahaya juga diperlukan untuk mendeteksi intensitas cahaya matahari sehingga sistem dapat menentukan arah pergerakan panel secara otomatis. Next. Dari latar belakang yang sudah kami rumuskan, terdapat 3 tujuan yang kami buat. Untuk yang pertama sendiri itu merancang sistem tracking panel surya yang mampu mengikuti arah pergerakan matahari secara otomatis. Yang kedua, mengimplementasikan sensor cahaya sebagai pengontrol posisi panel surya agar bergerak secara presisi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, dapat meningkatkan efisiensi penyerapan energi cahaya matahari dengan penggunaan energi sistem yang lebih hemat. Next. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk alat dan bahannya sendiri, kita ada Arduino Uno yang digunakan untuk pusat kendali sistem untuk memproses data sensor dan mengontrol motor servo. Lalu kita ada sensor LDR, Light Dependent Resistor, untuk mendeteksi intensitas cahaya matahari dari berbagai arah. Dan kita juga ada motor servo horizontal, menggerakkan panel surya sumbu horizontal. Ada juga motor servo vertikal yang menggerakkan panel surya sumbu secara vertikal. Next. Lalu kita juga ada panel surya mini digunakan sebagai media yang mengikuti arah cahaya untuk menyerap energi matahari. Dan kita juga ada resistor 10 kilo ohm untuk menstabilkan pencahayaan tegangan pada rangkaian sensor LDR. Dan kita ada baterai 9 volt untuk memberikan sumber daya pada sistem Arduino dan komponen lainnya. Dan yang terakhir, kita ada kabel jumper untuk menghubungkan antara komponen pada rangkaian. Next. Untuk tata laksana sendiri ada 3 langkah. Yang pertama ada perakitan sistem. Yang pertama ada Arduino digunakan sebagai pusat kendali sistem tracking panel surya. Lalu 4 sensor LDR dipasang pada setiap sisi panel surya sebagai pendeteksi arah cahaya. Lalu 2 motor servo dipasang pada sumbu horizontal dan vertikal untuk menggerakkan panel surya. Lalu langkah kedua yaitu pemrograman sistem tracking diunggah sebagai Arduino IDE. Lalu sensor LDR dikalibrasi dengan mengamati pembacaan intensitas cahaya pada setiap sisi panel. Lalu posisi awal servo diatur sebagai titik netral sebelum sistem tracking dijalankan. Lalu untuk langkah yang ketiga yaitu pengujian sistem. Panel surya diarahkan ke sumber arah cahaya atau sinar matahari. Lalu penggerakan servo diamati pada panel mengikuti arah cahaya dengan intensitas terbesar dan respon sensor perubahan posisi panel kestabilan sistem dicatat secara sistematis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari rancangan diagram pada sistem yang telah kami buat. Jadi ini di sini terlihat gambar dari rangkaian proyek yang kami buat. Next. Untuk penjelasan desain dari proyek kami adalah skema ini menunjukkan rangkaian prototipe pelacak arah datangnya sinar matahari menggunakan microcontroller, sensor cahaya, dan motor penggerak. Berikut rincian komponen pengusungnya. Microcontroller sendiri sebagai otak pada sistem rangkaian ini. Menggunakan Arduino Uno, komponen ini berfungsi untuk membaca data dari sensor dan memberikan perintah ke motor. Arduino ini ditenagai oleh baterai 9 volt yang dihubungkan melalui DC power jack. Selanjutnya ada sensor cahaya atau sebagai input
menggunakan 4 buah LDR atau Light Dependent Resistor yang diposisikan di 4 kuadran, yaitu ada di bagian kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah. LDR dirangkai bersama resistor 10 k ohm, membentuk rangkaian pembagi tegangan atau voltage divider. Lalu ada kabel sinyal berwarna hijau. Dari rangkaian LDR ini dihubungkan ke pin analog A0 sampai A3 pada Arduino untuk membaca tingkat intensitas cahaya. Next. Kemudian ada aktuator atau output menggunakan dua buah motor servo untuk menggerakkan panel surya di dua sumbu berbeda atau dual aksis. Servo 1 horizontal atau azimut terhubung ke pin D9 PWM Arduino untuk menoleh ke kiri dan ke kanan mengikuti pergerakan matahari dari timur ke barat. Yang kedua ada servo 2 vertikal atau elevasi terhubung ke pin D10 PWM Arduino untuk mendongak ke atas dan menunduk ke bawah mengikuti ketinggian matahari. Kedua servo mengambil daya sebesar 5 volt dan ground dari pin daya yang ada pada papan Arduino. Untuk mekanisme fisik, LDR ditempatkan di atas modul dengan pemisah berbentuk silang atau plus. Hal ini sengaja didesain agar ketika cahaya tidak tegak lurus, pembatas tersebut akan menciptakan bayangan yang jatuh ke salah satu sensor LDR. Next. Untuk analisis, poin A, analisis cara kerja atau logika program. Sistem ini menggunakan prinsip sistem kontrol loop tertutup atau closed loop control. Arduino secara terus-menerus membaca nilai analog dari keempat LDR. Microcontroller akan membandingkan nilai tersebut atas dengan bawah. Rata-rata LDR kiri atas ditambah kanan atas dibandingkan dengan rata-rata LDR kiri bawah ditambah kanan bawah. Jika bagian atas lebih terang, servo vertikal bergerak ke atas. Kiri dengan kanan. Rata-rata LDR kiri atas ditambah kiri bawah dibandingkan dengan rata-rata LDR kanan atas ditambah kanan bawah. Jika bagian kiri lebih terang, servo horizontal bergerak ke kiri. Motor servo akan terus bergerak sampai nilai keempat LDR hampir sama atau seimbang, yang berarti panel surya sudah menghadap tegak lurus ke arah matahari, tidak ada bayangan pada sensor. Oke, untuk selanjutnya ada analisis teknis dan kelistrikan, kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan sendiri, pada konsep 200 mampu menangkap energi matahari hingga 30-40% lebih efisien dibanding panel statis yang diam. Karena panel selalu berhadapan langsung dengan sinar matahari sepanjang hari, timur ke barat, dan sepanjang tahun perubahan sudut elevasi matahari beda musim. Rangkaian ini sangat sederhana, ringkas, dan mudah diprogram, sehingga ideal untuk pembelajaran atau prototipe. Untuk kekurangan atau evaluasi kritis, yang pertama ada distribusi daya motor. Mengambil daya VCC 5 volt secara langsung dari pin Arduino untuk menggerakkan dua motor servo sangat berisiko. Motor servo menarik arus yang cukup besar, bisa di atas 500 mili ampere per servo saat bergerak atau menahan beban. Regulator tegangan bawaan Arduino Uno tidak didesain untuk arus sebesar itu. Jika dipasangkan, regulator Arduino Uno akan cepat panas, tegangan akan drop, dan Arduino Uno bisa melihat berulang kali. Untuk solusi sendiri, untuk aplikasi nyata, suplai daya 5 volt untuk motor servo menggunakan sumber daya eksternal seperti modul step down atau baterai terpisah, asalkan kabel ground antar suplai daya eksternal tersebut dan Arduino tetap digabungkan. Oke, untuk kesimpulan, yaitu sistem pelacak matahari durasi berbasis Arduino ini secara efektif menggunakan 4 sensor LDR atau dan dua motor servo untuk memastikan panel surya selalu menghadap tegak lurus ke arah matahari. Sehingga penyerapan energi menjadi lebih maksimal meskipun secara konsep sangat efisien untuk perubahan. Untuk sebuah prototipe pada penerapan aslinya supply daya atau power supply untuk motor servo harus dipisah dari Arduino agar mikrokontroller tetap stabil dan tidak cepat rusak. Oke, untuk selanjutnya dari kelompok kami akan memberikan simulasi terkait proyek yang telah kami buat. Baik, di sini merupakan simulasi dari kontrol posisi matahari. Untuk di sebelah kiri atas itu terdapat beberapa menu, yaitu
yang pertama ada mulai simulasi secara otomatis, kemudian ada sumbu X sebagai timur barat, sumbu Y sebagai ketinggian atau elevasi, dan sumbu Z sebagai utara atau selatan. Untuk simulasi kontrol posisi matahari ini bisa dilakukan secara otomatis, jadi si panel suryanya akan nge-tracking posisi matahari sesuai dengan eh, sinyal yang diterima oleh LDR. Jadi sistem akan nge-tracking matahari secara terus-menerus hingga tidak ada cahaya yang dapat ditangkap oleh sensor LDR. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.